Prinsip kontradiksi. Prinsip kontradiksi segala sesuatu tidak dapat sekaligus merupakan hal itu dan bukan hal itu pada waktu yang sama. Ini sama dengan prinsip yang ada di dalam logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wal-akibatul lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puja dan puji kita sebagai bentuk rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah diberikan dan karunia yang sudah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam yang ditanamkan di dalam dada kita. Mudah-mudahan selalu diistiqomahkan di dalam dada kita sehingga pada akhir hayat kita bisa menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Selawat beriring salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan banyak kita berselawat kepada beliau, Allah izinkan kelak di yaumul mahsyar beliau untuk memberikan syafaat kepada kita sehingga kita bisa diakui sebagai umat beliau dan bisa mendapat pertolongan dari beliau, di mana pada hari tidak ada pertolongan selain Allah, selain pertolongan Allah dan Rasulnya. Insya Allah kalau kita banyak berselawat, kita bisa memperoleh syafaat ataupun pertolongan dari Allah, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita perlengkapi, kita perbanyak dan kita lengkapi selawat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bertemu lagi kita di dalam channel kesayangan Anda, tentunya Gusri PD27, channel yang selalu berusaha untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, baik berupa edukasi ilmu keduniaan dan ilmu akhirat, olahraga dan kesehatan dan lain sebagainya yang bisa sahabat-sahabat sekalian temui di dalam video-video yang sudah saya unggah di dalam channel Gusri PD27. Nah, kalau pertemuan kali ini kita membahas tentang materi perkuliahan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau, dan mana dalam pertemuan yang ke-9 ini kita mengangkat tema tentang logika dan penalaran. Nah, logika dan penalaran di dalam pembahasan ke-9 ini, yang pertama adalah pengertian dan ruang lingkup logika, yang kedua pengertian, penalaran dan ruang lingkupnya. Nah, logika ini sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang asing, ya. Begitu juga dengan penalaran. Di dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita selalu berkaca ataupun sering mengucapkan frasa-frasa ketika melihat sesuatu keadaan atau suatu fakta yang ada. Tentu kita berjalan dengan alam pikiran kita, dengan apa yang kita pahami bahwa segala sesuatu itu apakah sesuai dengan logika atau tidak, atau di luar akal sehat misalnya, atau di dalam akal sehat misalnya, ataupun di tidak terjangkau atau tidak dapat dipahami dengan nalar yang ada. Nah, cuman di dalam perkuliahan ini tentu ada suatu pengertian ilmiah yang seharusnya bisa menjadi suatu acuan bagi kita di dalam memberikan suatu opini ataupun pendapat. Nah, jika sebenarnya sobat-sobat sekalian bisa memperoleh buku-buku tentang logika, tentang argumentasi hukum, ya, terus tentang filsafat hukum, tentang teori hukum, sebenarnya banyak di sana membahas tentang pengertian dan ruang lingkup logika. Namun di dalam pertemuan kali ini saya mencoba untuk memberikan sesuatu hal yang ringan sifatnya sehingga mudah dicerna, karena kalau di dalam bahasa-bahasa filsafat yang disampaikan di dalam literasi-literasi yang ada, saya yakin dan percaya tidak semua
di antara kita ini mampu memberikan suatu pemahaman atau suatu analisa terhadap bahasa-bahasa filsafat yang ada. Nah, masuki pada pembahasan awal, itu yang pertama pengertian logika ya. Nah, logika berasal dari kata Yunani logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Nah, pengertian ini bisa sobat-sobat atau saudara dapat sekalian melalui Wikipedia ya. Logos dalam bahasa Yunani berarti pemikiran atau penalaran yang merujuk pada suatu subbidang filsafat atau matematika. Logika merupakan kumpulan aturan yang memandu pemikiran atau penalaran yang tepat. Hamparanta. Ini menurut Hamparanta. Dan selanjutnya kita lihat menurut Stelmetz dan Brozzek ya. Logika adalah tentang penalaran yang membantu untuk mengevaluasi kesahihan argumen. Nah, menurut Stelmetz ini itulah tadi saya sampaikan di pembukaan awal, bahwa seringkali di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam apa yang kita temui itu, kita menggunakan frasa-frasa logika dan nalar ya. Nah, maka di dalam hal ini Stelmetz menyatakan bahwa logika adalah tentang penalaran membantu mengevaluasi kesahihan. Selanjutnya kita lihat pendapat dari Joyce ya. Joyce ini mengatakan logika adalah ilmu yang mengarahkan bekerjanya pikiran kita untuk mencapai kebenaran. Nah, selanjutnya ada pendapat Lukas ya. Logika adalah ilmu tentang prinsip-prinsip dan syarat penalaran yang baik, atau dengan kata lain ilmu yang mengarahkan bekerjanya mental kita dalam menemukan dan membuktikan kebenaran. Nah, masih ada pengertian menurut Choppy Cohen dan McMahon, di mana Choppy Cohen dan McMahon ini menyatakan logika adalah studi tentang metode dan prinsip yang digunakan untuk membedakan penalaran yang benar dengan penalaran yang salah. Selanjutnya ada menurut Gensler. Logika adalah tentang penalaran, yaitu tentang perjalanan dari premis ke kesimpulan. Logika adalah analisis dan penilaian argumen. Logika adalah ilmu pengetahuan mengenai penyimpulan yang lurus. Ilmu pengetahuan ini menguraikan tentang aturan-aturan serta cara untuk mencapai kesimpulan adalah setelah didahului oleh suatu perangkat premis. Ini menurut Louis Okatsov. Selanjutnya adalah menurut Suteman. Logika adalah studi tentang apa yang merupakan penalaran yang baik atau yang sahih, yaitu sejauh mana kesimpulan dari suatu argumen didukung oleh premis-premisnya. Nah, menurut Wiryono Puspoprojo, logika menunjukkan, meletakkan, menguraikan, dan membuktikan hukum-hukum dan aturan-aturan yang akan menjaga kita agar tidak terjerumus dalam kekeliruan atau kesesatan. Yang selanjutnya ada pendapat dari Amsal Bahtiar ya. Amsal Bahtiar ini juga salah seorang ahli filsafat. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan, berpikir seperti setengah, tidak boleh lebih besar daripada satu. Nah, ini adalah pengertian-pengertian logika yang diberikan oleh para ahli ya, di dalam ilmu filsafat ataupun filsafat hukum atau filsafat ilmu. Nah, selanjutnya kita lihat dengan prinsip-prinsip logika. Menurut Joyce, ada beberapa prinsip
dasar hukum berpikir, law of truth dalam logika. Yang pertama, hukum kontradiksi atau disebut dengan the law of contradiction. Yang kedua ada hukum identitas, the law of identity. Yang ketiga ada hukum penyisihan jalan tengah, the law of excluded. Yang keempat hukum cukup alasan, the law of sufficient reason. Nah, kita lihat pengertian satu-satu tentang prinsip yang disampaikan oleh Joyce ini ya. Yang pertama hukum kontradiksi. Prinsip ini merupakan suatu prinsip pertentangan yang berbunyi sesuatu benda tidak dapat merupakan benda itu sendiri dan benda yang lain pada waktu yang sama. Artinya suatu benda itu di dalam waktu yang sama tidak bisa menjadi benda yang lain. Sama dengan kita misalnya. Di dalam waktu yang sama, saya tidak bisa berada di dua tempat yang berbeda. Misalnya, saya pada pukul 21.00 berada di Pekanbaru. Dan satu lagi pukul 21.00 saya berada di Jakarta. Maka dalam logika kontradiksi, hal-hal yang seperti ini tidak bisa diterima dengan akal sehat. Maka hal ini di dalam bahasa yang disampaikan oleh Joyce, sesuatu benda tidak dapat merupakan benda itu sendiri dan benda yang lain pada waktu yang sama. Nah, prinsip ini ingin memberikan penegasan kepada kita bahwa segala sesuatu tidak mungkin mendua. Artinya tidak ada sesuatu hal itu berada di dalam dua tempat atau dua keadaan dalam waktu yang sama. Yang selanjutnya adalah hukum identitas. Prinsip ini merupakan prinsip kesamaan yang berbunyi suatu benda adalah benda itu sendiri dan bukan benda yang lain. Nah, dalam logika pernyataan itu berarti apabila sesuatu diakui semua, maka kesimpulan yang lain yang ditarik dari pengakuan itu juga harus diakui. Apabila sesuatu diakui lalu kesimpulan yang ditarik daripadanya dipungkiri, maka pengakuan seperti harus dibatalkan. Nah, ini ada tentang identitas ya, hukum identitas. Selanjutnya ada hukum tentang penyisian jalan tengah. Prinsip ini merupakan prinsip jalan tengah yang berbunyi segala sesuatu harus positif atau negatif. Atau dapat dikatakan jikalau ada dua keputusan yang kontradiktis, pastilah salah satu di antaranya salah. Sebab keputusan yang satu merobohkan keputusan yang lain. Tidak mungkin kedua-duanya sama-sama benar atau sama-sama salah. Maka inilah disebut dengan dia hukum penyisian jalan tengah. Jika ada suatu atau dua keputusan diterbitkan di dalam waktu yang sama terhadap objek yang sama, benda yang sama, maka salah satunya pasti salah dan salah satunya pasti benar. Inilah yang ada di dalam hukum penyisian jalan tengah menurut logika yang disampaikan oleh Joyce. Selanjutnya ada hukum alasan, the law of sufficient reason. Prinsip ini merupakan prinsip cukup alasan yang berbunyi adanya sesuatu pastilah mempunyai alasan. Cukup yang menyebabkan sesuatu itu ada. Prinsip tersebut mempunyai maksud bahwa adanya segala sesuatu itu pastilah mempunyai sebab. Tidaklah mungkin sesuatu itu tiba-tiba ada tanpa sebab yang mendahulunya. Maka hal sederhana yang dapat kita lihat dari ini, tidak ada asap tanpa ada api. Itulah kata pepatah-pepatah yang sering disampaikan oleh orang-orang tua kita terdahulu. Yang selanjutnya ada ruang lingkup logika. Ada kategori mengenai pengertian-pengertian, interpretasi mengenai keputusan-keputusan, analitika priora tentang silogisme, analitika posteriora mengenai pembuktian-pembuktian, topika mengenai debat, tesis, antitesis dan sintesis, de sophistikis elincis tentang kesalahan berpikir. Nah, itulah pengertian logika dan prinsip-prinsip yang ada di dalam logika.
Selanjutnya kita lihat tentang penalaran. Nah, apa yang dimaksud dengan penalaran ini? Kita coba-coba sama-sama kita lihat pengertiannya. Yang pertama, penalaran adalah kegiatan manusia untuk menggunakan pikirannya, berpikir, menjadi aktivitas sehari-hari manusia untuk mendapatkan jawaban atas suatu pertanyaan atau memecahkan suatu persoalan tertentu. Ini menurut Aan Effendi dan Dia Oktarina, ya. Yang kedua ada menurut Haig, ya. Penalaran adalah proses pemikiran, argumen yang diucapkan atau ditulis, meliputi juga isi dari proses pemikiran atau argumen tersebut. Selanjutnya ada menurut Siddhartha. Penalaran merupakan proses dalam akal budi berupa kegiatan menghubungkan satu pikiran dengan pikiran atau pikiran-pikiran lain untuk menarik suatu kesimpulan. Penalaran berhubungan dengan kapasitas manusia untuk menetapkan dan memverifikasi fakta, untuk mengubah dan membenarkan keyakinan secara umum untuk memahami sesuatu. Manusia menggunakan kapasitasnya itu dengan alasan dan prosesnya disebut dengan penalaran. Ini menurut Bennett, ya, pengertian tentang penalaran. Selanjutnya kita lihat lagi, masih ada pengertian menurut Sodik, ya. Sodik menyatakan penalaran merupakan suatu kegiatan usaha, proses, atau suatu aktivitas berpikir untuk menarik kesimpulan dan atau membuat suatu pernyataan baru yang benar berdasar pada beberapa pernyataan yang kebenarannya telah dibuktikan atau diasumsikan sebelumnya. Dan menurut Sukadijo, penalaran adalah bagian akal budi dalam memahami makna setiap tema dalam menarik kesimpulan dan atau dasar proposisi tersebut. Dengan demikian jelas bahwa penalaran merupakan suatu bentuk pemikiran. Selain dari itu ada lagi pendapat dari Baharudin, ada juga pendapat dari Suhartoyo. Nah, ini nanti pengertian-pengertian bisa sobat-sobat sekalian baca atau saudara-saudari baca di buku-buku filsafat, ya. Sangat banyak sekali tentang penalaran ini pembahasannya. Dan hal ini, pengertian yang saya rangkum ini hanya sebagai pembuka wacana berpikir sobat-sobat sekalian, ya. Yang selanjutnya kita lihat jenis penalaran. Ada dua jenis penalaran. Yang pertama deduktif dan yang kedua ada induktif. Yang pertama kita lihat adalah penalaran secara deduktif, ya. Proses penalaran yang berasal dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan secara logis. Penalaran dari umum ke khusus untuk membuat kesimpulan. Nah, deduktif ini artinya berdasarkan suatu pengertian atau fakta-fakta umum yang ada, yang ditemui ataupun yang diperoleh. Nah, dari fakta-fakta umum atau silogisme umum inilah nanti ditarik suatu kesimpulan apa yang diberikan terhadap fakta-fakta yang ditemukan atau diperoleh tersebut. Inilah yang disebut dengan penalaran deduktif. Nah, bagaimana penalaran induktif? Penalaran induktif tentu adalah lawan daripada penalaran secara deduktif. Nah, penalaran berdasarkan bukti-bukti khusus spesifik ke umum untuk membuat kesimpulan. Membuat kesimpulan umum berdasarkan pengamatan data fakta yang spesifik khusus dengan tujuan untuk generalisasi. Penalaran dari khusus ke umum untuk membuat kesimpulan. Nah, sehingga deduktif dan induktif ini adalah sesuatu hal yang saling bertolak belakang antara satu sama lainnya. Bentuk-bentuk penalaran induktif. Yang pertama ada generalisasi, yang kedua ada analogi, yang ketiga ada kausalitas. Selanjutnya kita lihat tentang prinsip-prinsip penalaran.
Prinsip-prinsip penalaran ada 4 macam yang terdiri atas 3 prinsip dari Aristoteles dan 1 prinsip dari George Leibniz. Pertama, prinsip identitas. Yang kedua ada prinsip kontradiksi, principium contradictionis. Yang ketiga ada prinsip exclusivity. Yang keempat ada prinsip cukup alasan. Pertama kita lihat prinsip identitas. Prinsip identitas dalam istilah Latin adalah principium identitas. Principium identitas berbunyi segala sesuatu hal adalah sama dengan halnya sendiri. Dengan kata lain, sesuatu yang disebut P maka sama dengan P yang dinyatakan itu sendiri, bukan yang lain. Yang selanjutnya ada prinsip kontradiksi. Prinsip kontradiksi, segala sesuatu tidak dapat sekaligus merupakan hal itu dan bukan hal itu pada waktu yang bersamaan. Ini sama dengan prinsip yang ada di dalam logika. Logika yang sudah kita uraikan tadi. Yang kedua, selanjutnya ada prinsip exclusivity, yaitu prinsip exclusivity, prinsip penyisihan jalan tengah atau prinsip tidak adanya kemungkinan ketiga. Prinsip exclusivity berbunyi sesuatu itu dinyatakan sebagai hal tertentu atau bukan hal tertentu, maka tidak ada jalan kemungkinan ketiga yang merupakan jalan tengah. Dengan kata lain, sesuatu X mestilah P atau non-P, tidak ada kemungkinan ketiga. Arti dari prinsip ini adalah bahwa dua sifat yang berlawanan penuh secara mutlak tidak mungkin kedua-duanya dimiliki oleh suatu benda. Pastilah hanya salah satu yang dapat dimilikinya, sifat P atau non-P. Selanjutnya ada tentang prinsip cukup alasan. Prinsip cukup alasan ini adalah suatu perubahan yang terjadi pada sesuatu hal tertentu haruslah berdasarkan alasan yang cukup. Artinya, untuk menarik suatu kesimpulan, untuk mengambilkan suatu analisa, tentu harus ada alasan-alasan yang cukup untuk itu. Yang selanjutnya kita lihat ciri-ciri penalaran. Nah, ciri-ciri penalaran ini yang pertama adanya proses berpikir yang logis, selaras, sehingga menghasilkan kesimpulan yang tepat dan valid. Yang kedua, selanjutnya adanya proses kegiatan berpikir secara analisis, sehingga menimbulkan kesimpulan yang tepat dan valid. Ruang selanjutnya kita lihat adalah ruang lingkup penalaran. Ruang lingkup penalaran itu pertama ada ilmu pengetahuan, yang kedua pencarian kebenaran, yang ketiga proses kebenaran, yang ketiga proses berpikir maksudnya, yang keempat penarikan kesimpulan, yang kelima penyelesaian suatu sengketa atau masalah, yang kelima penyajian argumentasi hukum, dan lain-lain. Itu tadi sobat-sobat sekalian atau saudara-saudara sekalian penjelasan yang bisa saya sampaikan atau yang saya jelaskan tentang materi logika dan penalaran dalam pertemuan yang ke-9 ini. Kembali saya sampaikan di dalam penutup channel ini atau video pembelajaran kali ini bahwa apa yang saya sampaikan ini bukanlah suatu kebenaran mutlak yang tidak ada bantahannya. Silakan sobat-sobat atau saudara-saudara sekalian mencari literasi-literasi yang bicara tentang logika dan penalaran, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi suatu pembuka wacana berpikir. Selain itu juga mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dari video pembelajaran ini untuk kepentingan pekerjaan saudara-saudara dan sobat-sobat YouTube sekalian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Dan kurang dalam penyampaian ini saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.